Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan video sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah sukses install Squirrel SQL ya. Squirrel SQL yang mana Squirrel SQL ini adalah query browser ya yang digunakan untuk mengakses suatu database. Database itu ada banyak macam ya. Sini ada yang H2, terus ada MySQL, terus ada Oracle, ada SQL Server, ada MongoDB, ada Postgre juga ya. Untuk sekarang kita belajar yang untuk yang MySQL. Oke. Kemarin kita sudah berhasil membuat database coba ya. Kita connect dulu. Ops, tidak connect katanya. Oh ya, apa namanya? Server MySQL-nya itu belum dijalankan ya. Untuk menjalankannya kita bisa pakai lewat sini. Ketika kita install XAMPP kemarin, letaknya ada di opt-lam ya. Jadi perintahnya di sini. Kita cek dulu ya apa isi dari opt-lam ya. Kita isi di option. Nah, di sini isi dari instalan XAMPP sini. Di sini ada Apache ya. Di sini ada HTDocs, tempat menyimpan dokumen web nanti ya. Terus di sini juga ada MySQL yang sekarang namanya MariaDB gitu ya. Di sini, nah ini dia. Ya, jadi kita akan menjalankan service atau menyalakan service MySQL, Apache itu lewat sini ya, lewat file XAMPP. Kemudian dibuatkan linknya, file linknya adalah LAMPP. Oke, untuk menjalankannya kita pakai sudo kemudian LMPP, kemudian LMPP. Tekan tab ya supaya cepat ya. Sudo garis miring op tab. Nah, tekan tab, kemudian LA tab, kemudian LA lagi. Tekan tombol tab supaya cepat, kemudian tambahkan parameter start untuk menjalankan servisnya. Passwordnya versi 7420. Apache oke, MySQL oke, FTP juga oke. Nah, di sini untuk ceknya kita bisa di sini ya, cek MySQL-nya sudah jalan atau belum ya. Menha dia pakai 127.0.0.1 gitu. Oke, sudah jalan. Show databases, show databases. Oke, sudah jalan ya. Oke, kita di sini tinggal connect. Oke, sudah connect ya. Kali ini kita akan membuat tabel dulu ya, tabel. Kita membuat tabel dengan perintah SQL. Perintah SQL. SQL apa sih kepanjangannya? SQL itu structured ya, query language ya, disingkat dengan SQL. Oke, SQL bisa apa aja? Nah, SQL itu bisa untuk mengakses database ya, mengakses database, manipulasi data. Setelah itu bisa menampilkan data juga, bisa insert, bisa delete, bisa update atau manipulasi data, merubah data ya. Oke, kita coba buat tabel dulu ya. Kalau mau pakai perintah
membuat tabel bisa kita di sini. Kalau mau yang klik-klik itu bisa kita pakai PHP My Admin ya. Buka browser, kemudian ketik localhost gini ya. Localhost. Nah, di sini kan juga ada database coba. Nah, di sini kita bisa create nama tabel apa, jumlah kolomnya berapa ya, tinggal dipilih. Oke. Nah, di sini kita coba membuat dengan CLI ya, atau command line interface ya. Kalau di sini kan istilahnya GUI, graphical user interface ya. GUI itu istilahnya tinggal diketik dipilih ya. Oke. Supaya kita terbiasa ya dengan perintah command line. Nah, siapa tahu nanti uh, kerjanya menggunakan misalnya Linux server, misalnya kan, yang mana Linux server itu semuanya pakai ketik ya, cuma diketik ya, menggunakan perintah ya. Ya sama seperti di sini kan. Kalau Linux server gitu kan ya. Oke, kita buat tabel ya. Kita membuat tabel, kita buat tabel. Notepad. Ups, salah. Teks. Pertama kita membuat tabel pelanggan ya. Misalnya kita pelanggan. Kita buat di sini pakai perintah create table, kemudian nama tabelnya apa gitu ya, nama tabel, kemudian baru diikuti oleh fieldnya atau kolom ya. Cara membuatnya seperti itu. Coba kita langsung saja create table pelanggan. Kemudian ada beberapa kolom ya. Biasanya pelanggan itu punya nama, ada juga alamat. Setelah itu nomor HP, kota, tanggal lahir, dan lain-lain ya. Tergantung keperluan nantinya. Kita yang simple aja dulu. Kita perlu ID sini ya. ID itu adalah field atau kolom yang membedakan pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain. Misalnya ada yang pertama pelanggan namanya Ahmad ya, yang kedua juga ada Ahmad. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Maka kita perlu ID ya. Nah, ID-nya misalnya 1, yang ini misalnya 2. ID di sini dalam istilah database itu namanya primary key ya. Primary key atau PK. Atau kunci utama ya. Kunci utama yang membedakan baris yang satu dengan baris yang lain. Atau dalam bahasa database bisa dinamakan row. Oke, kita buat sini ID. Kemudian tipenya apa? Nah, biasanya tipenya itu adalah integer. Ada juga yang kasih tipe yang lain ya. Kalau yang menggunakan UUID juga ada. Untuk sementara kita pakai yang integer dulu ya. Integer. Kemudian diikuti lagi oleh karena ID sebagai primary key, kita boleh mengetikkan primary key-nya di sini ya. Kemudian ID ini mau otomatis nambah atau manual kita tambah misalnya kan. Kalau mau otomatis kita tinggal kasih di sini auto increment seperti ini ya. Nah, nanti ketika kalau mau insert data atau menambah data, jadi kita nggak perlu lagi ngasih angka yang 1, 2 ini. Nanti MySQL otomatis akan menambahkan. Dia akan membaca row yang terakhir row berapa misalnya. Row yang di tabel pelanggan misalnya sekarang ada 1, berarti untuk yang akan datang dia akan menjadi 2 gitu ya. Auto increment ya.
Oke, kemudian nama. Nama ini tadi tipenya integer. Integer itu angka ya, angka. Bilangan bulatnya angka. Kemudian ada nama. Nama ini kan bisa, nama itu biasanya berisi karakter ya. Karakter itu dalam MySQL itu biasanya menggunakan tipe data varchar. Kemudian kita batasi nih, nama itu misalnya maksimalnya 50 karakter misalnya ya. Oke. Apakah nama boleh kosong? Kalau tidak boleh kosong, kita tambahi di sini not null gitu ya. Oke, kemudian selain nama, apalagi misalnya nomor HP. Nomor HP, nomor HP, nomor HP kita gunakan varchar juga ya. Karena biasanya di depannya ada angka 0 ya, atau ada tanda plus 62 misalnya. Oke, misalnya maksimalnya 15 karakter ya. Oke, nomor HP, kemudian alamat. Alamat, nama, alamat ya, itu juga menggunakan tipe data varchar ya. Berapa misalnya? 100. Kemudian kita selain alamat kita tambahin lagi supaya lebih detail lagi alamatnya, kita tambahkan misalnya kota aja ya, kota misalnya. Kota tipe datanya juga varchar. Varchar misalnya kota 50. Nah, di sini teman-teman sudah selesai ya. Tinggal kita kasih titik koma. Untuk MySQL atau MariaDB itu delimiternya menggunakan titik koma yang menyatakan bahwa akhir dari satu statement ya, sama dalam bahasa pemrograman Java juga titik koma, PHP juga ya, dan beberapa bahasa pemrograman yang lain juga menggunakan titik koma untuk menyatakan bahwa itu satu baris statement. Oke, kita eksekusi dengan menekan Ctrl sama Enter ya. Ctrl Enter. Nah, di sini warnanya hijau. Artinya tidak ada error. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah show tables. Ctrl Enter. Nah, di sini sudah ada satu tabel, namanya adalah pelanggan. Kalau coba tadi ini nama database. Di dalam database itu ada yang namanya table. Satu atau beberapa table itu ya. Database ya. Oke. Kemudian untuk melihat struktur table daripada pelanggan, kita bisa menggunakan perintah description ya, pelanggan kayak gini. Tinggal kontrol space, dia akan otomatis ya, autocomplete ya di Squirrel SQL. Tinggal kontrol enter, kontrol spasi, dah dia akan otomatis melengkapi nama tabelnya atau nama kolomnya. Oke. Kontrol enter. Nah, di sini ada struktur tabelnya ya. Di sini tadi ada nama kolomnya ID. Kemudian ini tipe datanya adalah integer. Di sini tulisannya apakah boleh null? Tidak boleh null. Di sini juga ada tambahan yang ekstra ya. Di sini ada auto increment. Jadi otomatis dia nambah terus. Di sini ada nama, juga tidak boleh null. Nomor HP, alamat, kota. Di sini boleh null. Oke. Ini tadi kita sudah belajar perintah create table, membuat tabel dengan menggunakan create table perintahnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi. Kedua, kita mengisi atau mengisi tabel atau mengisi data.
Ngisi data menggunakan perintah insert. Nah, oke. Oke, untuk kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu, delete. Nah, sudah. Perintah insert untuk memasukkan data ke suatu table itu pakai perintah insert. Nah, begitu juga nanti ketika kita membuat aplikasi ya, perintahnya juga insert. Nah, insert into table, nama tablenya adalah tadi pelanggannya. Kolom apa aja yang mau kita isi, misalnya nama. Misalnya kita mau ngisikan nama saja ya, value. Karena tipe datanya adalah varchar, maka wajib kita dengan petik ini ya, petik satu ya. Beda halnya ketika integer, kalau integer tanpa petik satu ini. Misalnya namanya adalah min. Nah, oke. Kemudian kita eksekusi, Ctrl Enter. Nah, sini juga warnanya hijau, berarti tidak ada yang error perintahnya ya. Untuk menampilkan, kita pakai perintah select. Select bintang from pelanggan. Nah, enter, Ctrl Enter. Nah, di sini ada ID-nya 1, untuk namanya ada data atau row atau baris namanya min ya. Untuk yang lainnya kosong. Nah, sekarang kita tes ya. Oh iya benar. Kenapa pakai select bintang? Nah, ini menyatakan kepada MySQL bahwa pilih semua kolom yang ada di tabel pelanggan. Nah, misalnya kalau kita mau menampilkan nama saja, berarti kan tinggal select nama gitu ya, Ctrl Enter. Berarti nama saja yang ditampilkan. Misalnya ID dan namanya saja, ID pemisahnya adalah koma ya, Ctrl Enter nama. Oke. Kalau mau semuanya, tinggal kita kasih bintang. Nah, cuma ada perbedaan waktu eksekusi ya. Jadi ketika semakin sedikit istilahnya data yang ditampilkan, itu semakin cepat eksekusinya. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk menampilkan data itu lebih sedikit. Beda halnya ketika kita pakai select bintang gitu ya. Data yang ditampilkan misalnya 1 juta baris, itu akan memakan waktu bagi MySQL untuk menampilkan data itu. Oke, kita kembali lagi ke describe pelanggan. Oke, pelanggan di sini nama tidak boleh nul ya. Kita coba lagi ya. Insert into namanya adalah nama tabelnya pelanggan. Misalnya nama tidak perlu kita isi, misalnya langsung nomor HP, kemudian alamat, kemudian adalah kota. Oke. Value, nomor HP-nya misalnya 0872 1234 5678 misalnya ya. Kemudian alamatnya misalnya Kediri. Oh, itu nama kota ya. Nama kotanya misalnya Kediri. Misalnya di sini Kandangan, Jalan Mawar, Kandangan, Kediri. Oke. Kita eksekusi, Ctrl Enter. Nah, di sini ada error. Di sini nama tidak mempunyai default value. Nah, seandainya nama kita kasih default value, nah itu mungkin tidak error ya. Karena ketika kita membuat database tadi, membuat table tadi, kita tidak menyertakan default value untuk nama ketika nama tersebut kosong. Nah, itu makanya kita wajib
menambahkan di sini nama ya, nama. Misalnya di sini Dwi, Ebit. Oke, Ctrl Enter. Nah, sukses. Ketika kita select, sudah 2 row. Bagaimana cara nanti kita mengisi data yang kosong-kosong ini? Nanti kita gunakan perintah update nanti ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu perintah membuat tabel ya, membuat tabel. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.